Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara syaitan mencabut iman seorang hamba ketika sakaratul maut. Dalam suatu hadis diriwayatkan, sesungguhnya syaitan terlaknat datang dan duduk di sisi kepala seorang hamba. Lalu syaitan itu berkata kepada hamba tersebut, "Tinggalkanlah agama ini, yaitu agama Islam, dan katakan bahwa Tuhan itu dua, hingga kamu selamat dari kepedihan sakaratul maut." Itulah perkataan syaitan. Apabila keadaan telah demikian, maka sangatlah berbahaya dan memerlukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dan wajiblah atas kamu menangis, rendah hati, dan menghidupkan malam dengan memperbanyak ruku', sujud, hingga kamu dapat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditanyakan kepada Abu Hanifah, apakah yang sangat ditakutkan bisa meruntuhkan iman seorang hamba waktu sakaratul maut? Abu Hanifah menjawab, meninggalkan syukur atas keimanan, meninggalkan rasa takut apabila mati tidak beriman, menganiaya sesama makhluk Allah. Barang siapa yang dalam hatinya terdapat tiga perkara tersebut, maka kebanyakan itu akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dikatakan pula bahwa siksaan yang amat pedih bagi mayit ketika sakaratul maut, yaitu merasakan haus dan terbakarnya hati. Pada waktu inilah syaitan mendapatkan kesempatan untuk mencabut atau meruntuhkan iman seorang mukmin lantaran kehausan dan kesakitan yang amat parah. Maka datanglah syaitan itu di sisi kepala mukmin dengan membawa semangkok air yang membeku. Lalu digerak-gerakkannya mangkok tersebut hingga berkatalah mukmin itu, "Berikan air kepada saya." Sedangkan dia tidak mengetahui bahwa yang di mukanya itu adalah syaitan. Lalu berkatalah syaitan, "Katakanlah bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, hingga kuberikan air ini kepadamu." Jika hamba tersebut golongan orang-orang yang beruntung, maka tidaklah ia menjawabnya. Lalu syaitan datang lagi ke arah kedua kaki dan menggerak-gerakkan mangkok tersebut kepadanya. Maka berkatalah seorang mukmin, "Berikanlah air itu kepadaku."
Berkatalah syaitan tersebut, katakanlah bahwa Muhammad Rasulullah telah berdusta hingga kuberikan air ini kepadamu. Barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka menjawablah dia sebagaimana ucapan syaitan tersebut. Karena dia tidak bersabar dengan kehausan yang sangat, maka dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka dia menolak ucapan syaitan dan memikir-mikir siapa sebenarnya gerangan yang ada di mukanya itu. Dalam suatu kisah, sesungguhnya ketika telah datang wafat Abu Zakaria, datanglah seorang temannya, sedangkan Abu Zakaria dalam keadaan sakaratul maut dan ditalkin dengan kalimat thayyibah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia berpaling dan tidak berkata sesuatu apapun. Lalu diulangi talqin tersebut untuk kedua kalinya. Abu Zakaria tetap berpaling. Diulanginya untuk ketiga kalinya, maka Abu Zakaria berkata, saya tidak akan mengucapkannya. Maka pingsanlah sahabat Abu Zakaria tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Abu Zakaria siuman dan sadar dari sakaratul mautnya. Dia membuka kedua matanya, lalu dia berkata kepada temannya di sekitarnya, apakah kalian tadi mengucapkan sesuatu kepadaku? Mereka menjawab, ya, aku mengucapkan syahadah 3 kali kepadamu. Akan tetapi 2 kali kamu berpaling dan ketiga kali kamu berkata bahwa aku tidak mau mengucapkannya. Maka Abu Zakaria menceritakan kejadian tersebut. Telah datang iblis kepadaku dengan membawa semangkok air. Lalu dia berhenti di sebelah kananku dan menggerakkan mangkok tersebut seraya berkata kepadaku, tidakkah kamu membutuhkan air? Aku menjawab, ya. Iblis berkata, katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah. Maka aku berpaling darinya. Lalu datang lagi iblis tersebut di sebelah kakiku dengan mengucapkan kepadaku kata-kata seperti tadi. Lalu yang ketiga kalinya dia berkata, katakanlah bahwa Allah tidak ada. Maka aku menjawab, aku tidak akan berkata. Ketika itulah jatuhlah mangkok tersebut ke tanah dan larilah iblis dan bukan menolak apa yang kamu ucapkan. Dan sekarang aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kisah dari Abu Zakaria saat sakaratul maut. Iblis datang untuk mencabut imannya. Semoga Allah menjaga kita dari keadaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan pula dari Mansur ibnu Ammar, beliau berkata, apabila telah dekat kematian seorang hamba, maka keadaannya terbagi atas 5 bagian. Hartanya untuk ahli waris, ruhnya untuk malaikat Israel, dagingnya untuk cacing tanah, tulang belulangnya menjadi debu, kebaikan-kebaikan dunianya untuk musuh-musuh, sedangkan syaitan bertugas meruntuhkan iman. Lalu Mansur berkata,
Apabila ahli waris pergi membawa harta, itu adalah wajar. Apabila Israel pergi membawa ruh, itu adalah wajar. Musuh-musuh pergi membawa kebaikan, itu adalah wajar. Akan tetapi, sangatlah disesalkan apabila syaitan itu pergi membawa iman seorang ketika ia mati. Karena pisahnya iman adalah merupakan pisahnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pisahnya ruh seorang hamba dari jasadnya bukanlah perpisahan dengan Tuhannya. Karena dalam perpisahan itu tidak seorang pun yang bisa dijumpai sesudahnya. Maka sangat celakalah jika pisah dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dan keluarga kita dari tidak terselamatnya iman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.